akan menjelaskan tentang statistik inferensi. Jadi, statistik inferensi adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data atau data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian atau populasi. Kemudian ada paired sample t-test. Paired sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Syarat jenis uji ini adalah: pertama, data berdistribusi normal. Kedua kelompok data adalah dependen atau saling berhubungan dan berpasangan. Ketiga, jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik atau dua kelompok. Pada uji paired sample t-test terdapat suatu rumus T hitung, yaitu T hitung sama dengan sigma DI dibagi dengan akar N dikali sigma DI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma DI kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1. Kemudian analysis of variance atau ANOVA. ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA merupakan salah satu uji hipotesis pada statistika parametrik untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata yang lebih dari dua sampel. Untuk melakukan analisis variance, kita memerlukan asumsi sebagai berikut, yaitu: pertama, masing-masing kelompok atau grup merupakan sampel random yang berasal dari populasi normal. Kedua, dalam populasi, variasi dalam kelompok-kelompok atau grup tersebut adalah sama atau homogen. Dan yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Analisis of variance atau ANOVA terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu arah atau satu jalur dan dua jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Di sini saya akan memberikan sedikit deskripsi singkat tentang analisis klaster. Jadi, analisis klaster adalah teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis klaster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang memiliki sifat yang mirip atau paling dekat kesamaannya akan mengelompok ke dalam satu klaster yang sama. Secara logika, klaster yang baik adalah klaster yang memiliki homogenitas atau kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu klaster dan heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar klaster yang satu dengan klaster yang lainnya. Analisis klaster sendiri terbagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah hierarki. Hierarki digunakan untuk mencari struktur pengelompokan dari objek-objek. Hasil pengelompokan disajikan secara hierarki atau berjenjang. Dan yang kedua adalah non-hierarki, digunakan apabila jumlah kelompok yang diinginkan sudah diketahui dan biasanya digunakan untuk mengelompokkan data yang ukurannya besar. Nah, di sini ada contoh studi kasus dari analisis klaster. Studi kasus yang saya ambil adalah sebuah bis yang ada di Yogyakarta, yaitu bis POEK. Untuk variabel terikatnya adalah nilai kuesioner dan variabel bebasnya adalah responden. Untuk soal studi kasusnya, kepada setiap pelanggan diberikan daftar kuesioner yang memuat pertanyaan tentang pendapat pelanggan terhadap variabel-variabel yang berhubungan terhadap kepuasan pelanggan menilai kualitas pelayanan bus POEK. Di sini ada beberapa atribut yang digunakan, jumlahnya ada 10 atribut. Yang pertama, ramah dan sopan, pelayanan yang cepat dan tepat, terampil dan sigap, cakap dalam menjalankan tugas, cakap dan tepat mengatasi keluhan, terbuka untuk saran dan kritik,
bertanggung jawab pada penumpang, tepat waktu sesuai jadwal, bagasi bus yang aman, dan memperhatikan keluhan pelanggan. Selanjutnya ada tabel pengumpulan data yang didapat dari total 40 responden. Kita masuk ke pengolahan data, ada printout dan analisa output. Untuk yang non-hierarki dan hierarki, itu kita bisa gunakan aplikasi SPSS. Lalu didapatkan output, initial cluster centers, iteration history, final cluster centers, ANOVA, number of case in each cluster. Sedangkan untuk yang hierarki cluster, ada case processing summary, nilai proximity matrix, agglomeration schedule, cluster membership, dan yang terakhir adalah dendrogram. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari analisis cluster adalah yang pertama, untuk yang non-hierarki cluster, proses clustering dilakukan melalui 3 tahapan iterasi untuk mendapat nilai optimum, serta jarak minimum antar pusat cluster yang terjadi sebesar 5,292. Pada cluster 1, variabel ramah dan sopan, menjalankan tugas, mengatasi keluhan, tepat waktu, memperhatikan keluhan bernilai 5. Variabel cepat dan tepat, terampil dan sigap, terbuka, bertanggung jawab, bagasi aman bernilai 4. Pada cluster 2, variabel ramah dan sopan, terampil dan sigap, menjalankan tugas, mengatasi keluhan, terbuka, bertanggung jawab, bagasi aman, memperhatikan keluhan bernilai 4. Variabel cepat dan tepat waktu bernilai 3. Untuk yang hierarki cluster, pada hierarki cluster dengan jumlah data 40 yang valid adalah 100%. Tidak ada data yang keluar atau missing karena nilai yang ditunjukkan N pada kolom missing adalah 0 dengan persentase 0%. Maka, total jumlah data atau case adalah 40 dengan total persentase 100%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.